Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-10 untuk mata kuliah kewirausahaan membahas tentang inovasi bisnis ya. Nah, pertama ingin saya jelaskan tentang pengertian dan konsep daripada inovasi bisnis. Inovasi bisnis merupakan hal yang wajib ya dilakukan oleh seorang wirausaha. Karena inovasi bisnis ini merupakan suatu hal atau suatu perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dan dia merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perusahaan ya menuju suatu perubahan yang lebih baik lagi. Nah, inovasi bisnis ini merupakan satu keharusan bagi setiap apapun jenis usaha ya. Baik itu skala kecil, menengah ataupun besar. Nah, sebuah kalimat yang bijak mengatakan segala sesuatu mengalami perubahan, hanya perubahan itu sendiri yang tetap. Jadi agar kita tetap eksis dalam persaingan bisnis, tentunya wirausaha harus menyelaraskan dengan perubahan-perubahan ya seiring dengan perkembangan dari zaman ya. Nah, inovasi bisnis ini dalam beberapa aspek ini menuju suatu penyempurnaan ya. Hal itu wajib dilakukan ya oleh perusahaan ataupun wirausaha agar mampu bertahan dan bisa memonopoli pasar dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ya. Nah, dalam memimpin dan mengembangkan suatu perusahaan sangatlah penting untuk terus melakukan yang namanya kolaborasi untuk menciptakan inovasi-inovasi bisnis ya. Nah, ini terutama dengan para staf dan juga mungkin bisa juga dengan para mitra kita. Kenapa inovasi bisnis ini penting? Ada beberapa alasan ya. Kenapa kita melakukan inovasi bisnis? Yang pertama tentunya ada persaingan yang ketat ya. Perusahaan ingin survive di era yang sangat ketat ini, nah tentunya kita harus melakukan inovasi-inovasi, melakukan upaya-upaya yang kreatif agar perusahaan ini terus bisa bertahan dan bisa menghadapi mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, inovasi dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi dari kebutuhan pelanggan. Nah, pelanggan-pelanggan ini kan beragam dan pelanggan ini terus secara dinamis dia akan meminta suatu perubahan-perubahan dalam kaitan dengan barang yang atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, kemudian dalam jangka panjang inovasi ini merupakan suatu nilai lebih atau keunggulan dari perusahaan ya. Dia yang selalu berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi dan dia bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kemudian aspek-aspek apa dari inovasi bisnis ini? Yang pertama tentunya suatu produk ya, baik itu barang maupun jasa. Dan kedua adalah pemasaran. Nah, ini adalah proses penyusunan komunikasi yang terpadu yang bertujuan memberikan informasi mengenai produk atau layanan jasa ya yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan konsumen. Nah, jadi inovasi pada pengelolaan konsumen misalnya melalui adanya CR atau CR management ya, customer relationship management. Jadi yaitu satu sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan dan kemudian mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan juga pasca penjualan. Kemudian terkait dengan pelayanan. Ini pelayanan merupakan hal yang kadang-kadang sering diabaikan ya oleh para wirausaha dan ini menganggap sesuatu hal yang tidak penting. Padahal ya pelayanan ini sangat berkaitan erat dengan kepuasan pelangganan. Kepuasan pelanggan ini adalah keadaan di mana keinginan, harapan dan kebutuhan dari pelanggan ini bisa terpenuhi. Nah, ini jadi kita tidak bisa main-main dengan yang namanya pelayanan. Kemudian bagaimana kita cara melahirkan inovasi bisnis ya? Dalam suatu usaha para staf atau SDM kita ini merupakan satu aset terbesar. Oleh karena itu kita banyak ya harus bisa dapat menggali ya dari para staf-staf kita
baik dari aspek pelanggan, aspek pelayanan, baik dari aspek produk ya. Nah, inilah yang harus dilakukan seorang pimpinan, seorang wirausaha dalam rangka bisa mendapat menggali ya inovasi-inovasi dari para karyawannya. Nah, kemudian hal apa yang dalam kaitan dengan nanti dibentuknya tadi ada menggali dari staf, kemudian kita membentuk tim, kemudian apa yang mau dilakukan dalam kaitan untuk melahirkan inovasi. Ya, pertama tentunya ada suatu fleksibilitas ya. Jadi keleluasan yang diberikan kepada para staf ya untuk bisa mengemukakan berbagai hal yang terkait dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Kemudian juga adanya hal yang transparansi. Dan ketiga adalah juga yang penting ini yang memenangkan hati ya. Artinya memberikan motivasi sepenuhnya ya agar para staf ini mau bisa menyampaikan berbagai hal dalam rangka untuk memajukan perusahaan. Nah, kemudian apa prinsip daripada inovasi bisnis ya? Yang pertama adanya suatu prinsip keharusan, harus menganalisis peluang ya, semua sumber-sumber peluang inovasi, kemudian keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk tidak berpikir muluk-muluk ya, tidak berpikir muluk-muluk. Kemudian ada namanya lagi yang penting ya selain prinsip keharusan adalah prinsip be the first ya. Umumnya orang akan tertarik kepada sesuatu yang baru ya. Nah, jadi ada inovasi ini suatu hal yang baru. Nah ya. Kemudian ada be difference, prinsip difference. Ada yang berbeda. Ya, layanan atau produk yang berbeda. Be the best, prinsip be the best ya. Jadi kita menghasilkan produk yang terbaik ya, baik walaupun aspek barang maupun aspek jasa. Nah, apa tujuan daripada bisnis? Yang pertama tentunya adalah meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, kemudian memperluas jangkauan produk. Nah, di samping itu tentunya inovasi-inovasi ini bisa berupaya dalam rangka untuk mengurangi biaya-biaya, baik biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya lain-lain ya. Kemudian meningkatkan proses produksi dan juga bisa bagaimana kita melakukan efisiensi dalam kaitan dengan bahan baku, dan juga yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, jadi mengurangi kerusakan lingkungan ya. Kemudian bagaimana kita bisa juga dalam kaitan dengan lingkungan tadi mengurangi yang namanya konsumsi energi ya, dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan yang namanya regulasi dari pemerintah. Nah, jadi di sini saya ingin juga menjelaskan mengenai manfaat daripada inovasi bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan gairah untuk berkreasi. Kedua, menarik banyak konsumen. Kemudian juga mengetahui sesuatu yang baru ya. Ini yang perlu diperhatikan dari manfaat dari inovasi bisnis ya. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam kita melakukan inovasi bisnis. Pertama adalah bagaimana kita memunculkan ide, kemudian menyaring ide-ide tersebut, kemudian melakukan yang namanya pengembangan dan juga menyajikan suatu konsep-konsepnya. Kemudian dalam rangka untuk pengembangan analisis pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, dan yang terakhir adalah dalam kaitan dengan yang namanya komersialisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.